Oke guys, jadi apakah masih ada peluang untuk pindah ke Kanada? Nah, ini sesuatu yang saat ini kalau menurut gua pribadi. Halo guys, ketemu lagi nih dengan gua Darwin dalam channel pribadi gua Opini Darwin. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat-sehat semua ya. Dalam video kali ini gua akan mendiskusikan mengenai kondisi atau keadaan di Kanada per Oktober 2024. Karena sampai sekarang masih banyak orang yang menanyakan ke gua, bagaimana nih kondisi ke Kanada? Apakah cukup oke untuk berangkat ke Kanada atau tidak? Atau apakah gampang untuk mencari pekerjaan di Kanada atau tidak? Oke, gua akan jelaskan berdasarkan apa yang gua jalanin saat ini ya guys ya. Dimana tentu saja tiap-tiap orang, tiap-tiap diaspora akan mempunyai pendapat yang berbeda-beda. Oke, sebelum itu gue pengen share sedikit ya bahwa berdasarkan video gue yang lalu-lalu ketika gue share mengenai kondisi di Kanada per bulan tertentu, pasti akan ada beberapa yang akan komentarnya tuh negatif terhadap video gue. Contohnya itu dibilangnya, kok Darwin kalau sharing itu ceritanya mengenai yang serem-serem aja di Kanada. Atau beritanya tuh selalu negatif saja. Oke guys, gue lebih baik share apa adanya, lebih baik share faktanya, daripada nanti gue ngejual ya, tentang mengenai bagaimana indahnya hidup di Kanada, bahwa segala sesuatunya itu gampang, segala sesuatunya itu perfect, tapi ketika nanti orang udah pada landing di sini, pada kecewa, pada marah-marah, dan pada nanti nyalain gue lagi. Bilangnya si Darwin mah ngasih taunya yang indah-indah aja mengenai di Kanada. So, gue akan tetap share faktanya berdasarkan apa yang gue jalani saat ini. Oke? Yang pertama itu berkaitan dengan tingkat pengangguran. Nah, tingkat pengangguran di Kanada itu saat ini lagi cukup tinggi. Kalau kalian coba Google deh ya, tingkat pengangguran di Kanada per bulan Agustus 2024 itu mencapai salah satu yang tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Dan ini kalau menurut gue sangat berasa sekali dampaknya terhadap kita-kita ini yang sedang bekerja di Kanada. Kenapa? Karena kalau gue dengar dari beberapa teman gue dan juga dari yang gue alamin di tempat pekerjaan gue, kemarin itu terjadi PHK yang cukup besar-besaran juga guys. Nah, jadinya gue juga cukup deg-degan sih sebenarnya beberapa bulan yang lalu itu ya. Karena, wah, ada beberapa temen yang tadinya masih fine-fine aja, besoknya udah hilang, alias sudah kena PHK. Nah, beberapa pekerjaan labor itu dulu di Kanada itu cukup mudah ya guys ya untuk didapatkan. Nah, tapi sekarang ini gue nggak nyangka ya bahwa, wow, ternyata cukup berat juga ya untuk mendapatkan pekerjaan labor. Persaingannya pun menjadi sangat ketat guys ya. Gua itu beberapa bulan yang lalu ketika summer, gua melakukan road trip ya ke daerah utaranya Ontario ya. Nyetir tuh sekitar 5 sampai dengan 6 jam. Nah, gua itu sudah berada di sebuah kota yang kecil guys ya. Dan di kota kecil itu, gua makan pizza di tengah-tengah downtownnya. Nah, ketika gua lagi makan pizza ya, itu gua nggak nyangka guys ya. Selama 1 jam di restoran itu, ada 3 kali ya orang datang walk in, bawa resume mereka samperin ke kasirnya. Nanyain apakah ada lowongan pekerjaan di tempat pizza itu. Jadi orang yang pertama datang, keluar 15 menit, kemudian datang lagi, titip resume, keluar lagi, dan kurang lebih 15 menit kemudian datang lagi orang lain, titip resume, dan pergi. Bayangin itu di kota kecil aja, orang tuh lagi rebutan cari pekerjaan. Lalu yang kedua, ketika di kota kecil itu gue ketemu dengan orang Indonesia juga yang menjadi teman gue. Dan gue ngobrol dengan dia. Nah, dia ada kenalan di salah satu restoran Subway ya di kota itu. Katanya restoran Subway itu pernah sampai rekor orang datang kirim resume sampai dengan 20 kali. Jadi ada 20 orang datang untuk kasih resume ke restoran Subway itu. Bayangin guys, ini untuk pekerjaan yang dibilangnya itu non-skill ya. Itu aja orang sampai rebutan mau cari. Gua ngeliat hal ini kok jadi mirip dengan di negara berkembang seperti di Indonesia ataupun seperti di India yang dimana sulit untuk mencari pekerjaan ya guys ya. Nah, ini berdasarkan pengamatan gue pribadi loh ya. Lalu poin kedua berkaitan dengan tinggal di Kanada itu ialah semakin sulitnya untuk mendapatkan permanent resident di Kanada atau
izin tinggal tetap di Kanada ya guys ya. Pihak imigrasi saat ini mengubah peraturannya yang cukup signifikan. Yang pertama itu ialah cap atau jumlah international student yang dibatasin. Ya, dibatasin cukup banyak sekali ya. Misalkan nih, tadinya itu capnya itu 500.000 international student yang diterima per tahunnya. Sekarang mungkin hanya 250.000 atau 200 ribuan ya. Nah, itu tentu saja akan membawa imbas dimana kalau kita dari Indonesia mau apply studi permit ke Kanada, itu akan semakin sulit. Bisa jadi kampus sudah menerima, udah accept kita sebagai international student di sana, tapi visanya belum tentu bisa tembus guys. Lalu yang kedua, dulu-dulu itu kita misalkan yang sudah mempunyai keluarga nih, mempunyai istri dan anak, ingin kuliah ke Kanada, ya misalkan ambil kuliahnya itu diploma atau postgraduate diploma, itu sudah bisa membawa istri dan anak guys. Tapi saat ini yang bisa bawa istri dan anak dan dimana istri itu bisa mendapatkan work permit itu kalau yang kuliahnya master degree. Nah kalau kita diploma bawa istri dan anak tapi istrinya itu nggak kerja ya, nggak mendapatkan open work permit, tentu saja itu akan cukup berat ya untuk dapurnya guys ya. Nah jadi itu salah satu imbas yang menurut gue cukup signifikan nih ya terhadap kalau mau mengejar permanent resident saat ini. Lalu poin berikutnya itu yang masih cukup signifikan itu ialah berkaitan dengan tempat tinggal. Kalau kalian mau pilihnya di kota-kota besar seperti di Vancouver atau Toronto, itu biaya sewa kondonya, biaya sewa apartemennya itu sangat mahal sekali guys ya. Kalau kalian misalkan nih mau sewa kondo yang 2 kamar di tengah-tengah Toronto, itu mungkin harus siapin uang saku sekitar $3.000 per bulan. Berapa tuh? Kurang lebih sekitar 33 juta rupiah guys per bulan untuk uang sewanya. Oke deh, kalian akhirnya pikir nggak mau sewa kondo deh, mahal. Ya udah mau sewanya basement apartment ya. Satu full basement apartment ya, yang misalkan kamarnya itu 2, itu saat ini aja sekitar $2.000 per bulan guys. Gue bilang wow, harganya itu naik banyak banget ya. Dulu waktu Desember 2015 gue datang, itu kalau kita mau sewa basement apartment full, itu mungkin masih bisa dapat di sekitar 1.000 atau dengan $1.100. Sekarang itu sudah 2.000, 2.200-an. Naiknya tuh 100% ya. Jadi wow, tingkat rent cost-nya itu mahal banget guys di sini. Nah, jadi bagaimana nih? Apakah masih ada peluang untuk pindah ke Kanada? Oke guys, jadi ini sangat tergantung dengan kondisi kalian masing-masing. Ya, akan sulit sekali gue jawab karena tiap orang mempunyai kondisinya yang berbeda-beda. Nah, ini sesuatu yang saat ini kalau menurut gue pribadi, kondisinya masih cukup challenging. Masih agak sulit ya. Tapi, semua itu tergantung dengan profil kalian. Misalkan kalian mempunyai profil yang baik, lalu kalian ingin kuliah master degree, dan memang skill kalian itu dibutuhkan, dan kalian mempunyai tingkat adaptasi yang baik. Contohnya kalian mempunyai skill yang baik dan juga mempunyai kemampuan bahasa Inggris yang baik, chance itu masih ada. Dengan kalian kuliah master degree, ada chance untuk mendapatkan province nominations, di mana province akan mensponsori kalian yang mempunyai master degree dari province itu. Lalu, kalian juga harus pintar-pintar dalam memilih jurusan. Google lah ya, skill-skill apa sih yang saat ini dibutuhkan di Kanada. Nah, beberapa skill yang menurut gua itu sangat dibutuhkan di Kanada itu ialah berkaitan dengan kesehatan. Itu nggak ada matinya. Kalau misalkan kalian mempunyai kemampuan untuk kuliah ambil nursing di sini, nursing itu sangat dibutuhkan, ataupun caregiver atau personal support worker ya, yang mengurusin orang tua gitu ya, kurang lebih seperti itu. Kalau kalian kuliah nursing, chance untuk mendapatkan pekerjaan dan mendapatkan PR itu tinggi ya, karena nurse itu sangat dibutuhkan. Lalu yang kedua, karena sangat dibutuhkan, gaji nurse itu cukup besar guys di sini ya. Walaupun konsekuensinya kerjanya itu bisa night shift ataupun kerja di hari libur ya, tapi kan dibutuhkan dan gajinya oke ya guys ya. Oke guys, kurang lebih itu aja sih ya gambaran yang gue bisa share saat ini. Dimana tentu saja kalau kalian share dengan orang-orang lain yang ada di Kanada yang kalian kenal, tentu saja pendapat mereka akan berbeda-beda. Nggak apa-apa guys, kumpulin semua opini yang ada ya. Dari gua, dari teman elu, dari orang lain juga ya.
Lalu kalian coba pertimbangkan dengan masak-masak. Apakah worth it apa enggak bagi kalian untuk berangkat ke Kanada. Kalau menurut gue jangan lupa rajin-rajin research ya. Yang pertama itu selalu pantau peraturan imigrasi terbaru. Siapa tahu tiba-tiba suatu saat pemerintah Kanada bisa loose sedikit. Selalu rajin pantau province nominations ya. Tiap provinsi itu mempunyai kebijakan tersendiri. Siapa tahu itu fit dengan profil kalian. Lalu yang ketiga, coba selalu research akan negara-negara lain. Who knows, tiba-tiba Australia lagi butuh tenaga kerja. Who knows, ya tiba-tiba Amerika melonggarkan sedikit izin kerja. Ataupun New Zealand mungkin tiba-tiba ada membutuhkan beberapa orang yang skillnya itu match dengan kalian. Kita nggak pernah tahu. Dan kembali lagi ya, disclaimer ya, bahwa gue bukan agen tenaga kerja, gue bukan agen imigrasi, gue bukan immigration lawyer. Gue hanya salah satu dari ribuan diaspora Indonesia yang ada di Kanada, dan gue hanya kelas pekerja biasa. Gue hanya bisa share apa yang menjadi faktanya berdasarkan apa yang gue alami. Semoga sharingnya ini bisa memperkaya ya pengetahuan kalian mengenai cara tinggal di Kanada. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Bye!